Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1994. Saat itu, kakek saya, sebut saja nama panggilannya Pak Irik, pernah dimintai tolong beberapa orang Jawa yang tinggal di salah satu perkampungan di Pulau Bali untuk membantu teror yang mereka alami. Sedikit saya ceritakan gambaran Mbah saya. Dia salah satu tokoh di sebuah kampung di Jawa Timur yang cukup disegani. Meski terkenal temperamen, Mbah saya adalah tipikal orang yang tidak setengah-setengah ketika diminta untuk membantu orang lain, apalagi saudara. Di balik sifat temperamennya, Mbah saya juga dikenal dengan kemampuannya berinteraksi dengan wong alus atau makhluk gaib. Beberapa kali, desa saya yang terkenal dengan kualitas batu kalinya meminta bantuan Mbah untuk sekedar meminta izin kepada penunggu gaib kawasan. Bahkan terkadang, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, semisal penunggu pemilik wilayah marah, Mbah saya tak jarang ikut berkelahi melawan bangsa lelembut itu. Mbah juga tipikal penganut Islam taat, sehingga tak pernah gentar ketika berhadapan dengan hal gaib. Kemampuan itulah yang kemudian membawa Pak Irik, Mbah saya, dalam cerita ini. Pada pertengahan tahun 1994, Pak Irik mengunjungi salah satu keponakannya yang tinggal di Bali bersama ayah tirinya. Kebetulan keponakannya ini sejak kecil sudah dianggapnya sebagai anak sendiri, namanya Oma. Awalnya tidak ada yang salah dengan kampung itu. Nama saya tidak sebut untuk menjaga privasi. Banyak penduduknya yang merupakan warga Jawa yang menetap di sana, hidup berdampingan bersama dengan warga asli Bali. Barulah di malam ketiga, saat Pak Irik duduk dengan beberapa warga, akhirnya muncullah masalah tersebut. Salah seorang warga bernama Giman menceritakan jika beberapa bulan terakhir banyak bayi yang mati mendadak di kampung itu. Ciri-cirinya pun sama, bayi meninggal dalam kondisi kaku. Sunar, salah satu warga yang ikut berkumpul di rumah Oma, ikut menimpali jika kejadian itu rata-rata hanya menimpa keluarga Jawa yang tinggal di kampung itu. Warga sempat berpikir, jika hal itu terjadi karena wabah penyakit, apalagi ciri-ciri kematiannya sama. Sunar juga menceritakan jika dirinya sempat meminta bantuan mantri untuk memeriksa kondisi bayi yang meninggal. Tapi mantri itu tidak menemukan penyakit yang menimpa si bayi. Pak Irik yang mendengar cerita itu hanya mengangguk-angguk saja, tidak menyimpulkan apapun. Sampai kemudian, Sunar mengatakan jika hampir semua bayi yang mati dari penuturan ibunya sempat bertemu dengan Nidu. Nama wanita yang disebut itu adalah seorang pedagang sayur yang memang dekat dengan para wanita di kampung itu. Selain ramah, Nidu juga sering memberi harga yang murah. Sunar, Giman, dan beberapa warga sempat berpikir jika ini semua adalah ulah dari Nidu. Tapi mereka semua tak punya bukti. Apalagi jika sembrono menuduh, mereka bisa berhadapan dengan warga asli. Saya dengar Pak Irik orang pintar. Oma sering cerita ke kami, ujar Sunar. Kedatangan Pak Irik sendiri sebenarnya sudah ditunggu Sunar dan warga lainnya. Karena itu, mereka sengaja menunggu malam ketiga untuk datang menemui Pak Irik dengan pertimbangan jika Pak Irik sudah hilang lelah setelah menempuh perjalanan dari Jawa. Sambil menyesap kopi, Pak Irik memandang ke arah perkampungan yang sudah semakin gelap.
Apa tidak ada yang mencoba mencari tahu? Masa di sini tidak ada yang bisa? Kata Pak Irik sambil melirik Oma. Oma pun menjawab, "Wonten, Pak." "Ada, Pak. Tapi tidak kuat. Baru menerawang saja sudah sakit." Oma pun menceritakan, jika ada pemuda bernama Solihin, belum lama dia datang ke kampung itu. Sama seperti warga lainnya, dia juga perantau yang sedang mencari pekerjaan di Bali. Selama mencari pekerjaan, dia tinggal bersama kakak dan iparnya di kampung itu. Kebetulan, anak dari kakaknya menjadi salah satu korban. Bayi itu meninggal tak lama setelah sempat ditimang oleh Nedu. Padahal, sebelumnya bayi itu sehat-sehat saja. Karena mencium hal tidak beres, Solihin pun berusaha mencari jawaban. Malam harinya, dia sempat mendatangi rumah Nidu seorang diri. Tapi bukannya berhasil. Solihin pun pulang dengan kondisi demam tinggi. Dia bahkan sempat tidak bisa menerima makanan selama beberapa hari. Sebelum akhirnya, kakak iparnya mengantarnya kembali ke Jawa. Mas Solihin sedikit bisa ilmu, Pak. Tapi sepertinya belum terlalu kuat. Usai Oma berbicara, Sunar kembali menimpali. Dia mengatakan jika sempat meminta bantuan salah satu kenalannya sesama orang Bali. Bahkan, Sunar menawarkan sejumlah uang kepada kenalannya itu untuk menyelesaikan masalah banyaknya bayi yang mati itu. Apalagi istri Sunar sedang mengandung anak ketiganya. Tapi, bukannya berhasil, kenalannya Sunar memilih pulang setelah sempat menginap sehari di rumahnya. Sebelum pergi, orang itu hanya berpesan jika yang dilawan kali ini adalah ratu dari bangsa Lea. Dia bahkan meminta Sunar untuk menjaga diri. Pak Irik masih belum bergeming saat itu. Dia hanya mendengarkan cerita saja, seolah menimbang untung ruginya jika dirinya bertindak. Sampai kemudian terdengar suara sandal terseret. Rupanya ada seorang pria parubaya yang datang dan ingin bergabung. Dia memperkenalkan diri. Namanya Warso, salah satu penduduk Jawa yang cukup lama tinggal di kampung itu. Dia menceritakan jika sudah mendengar kabar datangnya paman Oma dari Jawa yang biasa berurusan dengan makhluk gaib. Tanpa basa-basi, Warso langsung menawarkan sejumlah uang kepada Pak Irik. Mbah saya atau Pak Irik tidak menjelaskan secara gamblang, tapi jika dikurs dengan kondisi uang saat ini, nilai uang yang ditawarkan Pak Warso sekitar 400 juta rupiah. Pak Irik cukup kaget dengan jumlah uang yang ditawarkan Pak Warso. Zaman itu mustahil dirinya bisa memiliki uang sebesar itu, bahkan jika bekerja siang malam sekalipun. Tawaran Pak Warso rupanya ikut memantik Giman dan Sunar. Mereka ikut menambahi sejumlah uang sebagai penawaran. Pak Irik pun mulai goyah. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu bapak-bapak?" ucapnya. "Saya ingin Pak Irik membunuh Ratu Leanya, supaya tidak lagi mengganggu kita. Biar tahu juga kalau kita ini bukan tumbal," kata Pak Warso berapi-api. "Baik, saya pikirkan dulu. Besok Oma yang akan menghubungi bapak-bapak," kata Pak Irik. Senyum pun muncul di bibir Sunar, Warso, dan beberapa pria lainnya yang ikut duduk malam itu. Mereka pun kemudian pamit dari rumah Oma. Dengan berbalut sarung,
Pria-pria itu berlari cepat karena suasana kampung sudah sangat sepi. Di dalam rumah, Oma seolah gelisah. "Pak, kenapa mau menerima tawarannya? Bahaya," kata Oma. "Kalau cuma karena uang, Oma bisa mencari. Tinggal sabar dulu sampai uangnya kumpul," pesan Oma kepada paman yang sudah dianggapnya seperti bapak kandungnya itu. "Lek, bukan masalah uang. Ini masalah kemanusiaan. Kasihan, mereka kesini kan cari hidup, bukan mencari mati. Kalau mereka tidak bisa kerja karena takut, lalu mereka pulang jadi pengangguran, kan kasihan," jawab Pak Irik. "Aku menghitung jumlah uang bukan buatku sendiri. Setidaknya kalau nanti waktu pertarungan aku mati, kan ada uang buat bibimu sama sepupu-sepupumu. Minimal bisa dibuat modal. Karena aku sebagai kepala keluarga sudah tidak ada," jawab Pak Irik. Oma pun terdiam. Dia menyadari jika ucapan pamannya itu benar. Selama teror berlangsung, warga seolah merasa tidak tenang. Jangankan bekerja, tidur saja susah. Singkat cerita, esok harinya beberapa warga menandatangani kesepakatan dengan Pak Irik terkait sejumlah uang dan kontrak untuk membunuh Ratu Leak yang meneror mereka. Uang tunai itu bahkan sudah diberikan kepada Oma sebagai jaminan jika warga serius dengan perjanjian. Pak Irik kemudian meminta waktu seminggu kepada beberapa warga itu. Dia akan kembali ke Jawa untuk mempersiapkan perlengkapan. Kabar itu sengaja ditutupi dan hanya diketahui beberapa warga dengan tujuan agar pemilik Leak tidak tahu dengan rencana itu. Pak Irik pun kembali ke Jawa. Rumah pertama yang didatanginya adalah rumah kakek istrinya. Sebut saja nama panggilannya Uyut Arja. Pak Irik dan Uyut Arja sebenarnya jarang sejalan. Pak Irik adalah penganut Islam kuat, sedangkan Uyut Arja adalah Muslim yang masih kuat memegang tradisi kejawen. Di kampung, Uyut Arja dipercayai sebagai penghubung dunia manusia dan alam lelembut. Berbeda dengan Pak Irik yang memilih jalur kekerasan ketika berhadapan dengan lelembut. Uyut Arja memilih untuk berdialog. Dia bahkan kerap diundang sebagai tamu kehormatan di kerajaan-kerajaan lelembut. Pak Irik meminta restu kepada kakek mertuanya itu. Dia menceritakan jika akan membantu beberapa orang asal Jawa yang dilanda teror Leak di Bali. Uyut Arja pun memberi izin. Dia juga mengingatkan risiko yang bisa dihadapi Pak Irik. Apalagi ketika harus melawan Leak di tanah mereka sendiri. Sebelum Pak Irik pamit, Uyut Arja memberikannya 3 helai daun jati muda. "Bawa ini, kalau nanti Leaknya berubah jadi api, daunnya diletakkan saja di tanah," pesan Uyut Arja. Pak Irik pun mengangguk. Dia kemudian mengajak 2 orang rekannya yang saat itu sama-sama aktif di Pagar Nusa, namanya Husein dan Awi. Keduanya menawarkan diri untuk ikut. Karena setiap ada masalah, keduanya merasa selalu dibantu Pak Irik, dan kali ini mereka berpikir adalah waktu yang tepat untuk membalas budi. Selepas salat Jumat, ketiganya pun berangkat ke Bali. Di tengah Selat Bali, kapal yang ditumpangi Pak Irik, Husein dan Awi seolah ditolak masuk Bali. Angin kencang dan ombak tinggi membuat kapal harus berulang kali mematikan mesin.
Setelah hampir 2 jam berjuang, kapal pun akhirnya bersandar di Gilimanuk. Ketiganya kemudian menaiki dokar sampai ke sebuah pertigaan. Di sana ketiganya sudah dijemput Oma dan beberapa pria yang ikut perkumpulan malam itu. Dengan menggunakan mobil Kijang Buaya, Pak Irik meminta agar dilewatkan di dekat rumah Nidu. Saat melewati rumah Nidu, mereka melihat wanita yang dimaksud tengah menyapu di halaman rumahnya. Anehnya, meski jarak mobil dan rumah cukup jauh, mata Nidu seperti tahu siapa yang ada di dalam mobil. Matanya pun memijing tajam, lalu tersenyum aneh kepada penumpang Kijang. Sepertinya sudah tahu, kata Husen di dalam mobil. Tak lama, mobil pun sampai di rumah Oma. Ketiganya langsung mandi lalu salat berjamaah. Setelah salat, di ruang tamu para pria kampung yang tak sabar langsung menanyai kapan ketiga orang itu akan beraksi. Nanti setelah jam 11 malam, kalian semua masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela. Jangan menerima tamu kecuali matahari sudah muncul, kata Pak Irik kepada beberapa pria itu. Mereka pun mengangguk dan langsung pamit. Sebaliknya, Husen, Pak Irik dan Awi menyiapkan diri. Tepat pukul 11 malam, ketiga orang itu akhirnya beranjak dari rumah Oma. Semua rumah terkunci rapat selama perjalanan. Angin berdesir pelan, dibarengi bau bunga-bunga Kamboja. Sekitar 100 meter sebelum sampai di rumah Nidu, Awi merasa sesak di dadanya, seolah ada kekuatan yang mendorongnya secara kuat tapi perlahan. Pak Irik merangkul Awi sambil membaca doa. Dia kemudian mengajak Awi kembali berjalan. Tepat 5 meter sebelum sampai di rumah Nidu, mereka bertiga melihat cahaya api yang mengelilingi rumah. Di saat yang bersamaan, terdengar suara lonceng yang seolah menggema di sekeliling kampung. Mereka bertiga sadar jika sang pemilik rumah sudah bersiap diri. Tak lama, dari belakang rumah, muncul sosok berambut gondrong. Sosok itu semakin membesar dan semakin tinggi. Ketika akan mendekati Pak Irik dan kawan-kawan. Melihat sosok itu, Pak Irik mulai bersiap diri. Kedua temannya merapalkan doa-doa sembari memasang kuda-kuda seperti orang hendak beradu silat. Pak Irik sendiri mengeluarkan sebuah cambuk berbahan kain dan penjalin berukuran 1,5 meter yang melilit di perutnya. Sosok tinggi besar itu kemudian mendekati 3 orang pria yang sudah bersiap diri itu. Tampak lidahnya panjang, menjalar hingga ke bawah tanah. Jadi, kalian yang mau mencoba ilmu di sini. Leak berukuran besar itu berbicara dengan suara melengking. Tak lama, leak itu tampak membuat gerakan seperti menari, tapi tangannya mengibas ke arah Pak Irik dan 2 temannya. Dengan sigap, ketiga orang itu menghindar. Kemudian Awi dengan posisi mendorong telapak tangan mencoba menyerang leak yang ada di depannya. Tapi serangan itu seolah tak mempan. Awi bahkan nyaris terkena sabetan lidah dari leak yang tiba-tiba saja muncul dari arah samping. Kini, giliran Pak Irik yang mencoba mengibaskan cemeti yang dipegangnya ke arah leak itu. Cemeti berukuran pendek itu seolah mendadak panjang, tapi serangan itu pun bisa dihindari.
Langkingan suara tawa leak itu tiba-tiba menggema melihat serangan yang dilakukan dua orang di depannya tidak berhasil. Di sisi lain, Husein yang mencari celah untuk membantu temannya melihat ada beberapa pria yang terlihat bersila di belakang rumah Nidu. Mereka seolah sengaja datang untuk melihat atau mungkin membantu sang Ratu Leak bertarung. Tiba-tiba, 8 buah bola api yang melayang jatuh menerjang tubuh Pak Irik dan dua temannya. Pak Irik bisa menghindar, tapi sayang, api itu sempat menyerempet tangan Husein yang membuatnya bergulung karena menahan sakit yang mengenai tangannya. Melihat itu, Pak Irik pun mengingat pesan Uyut Arja. Dia akhirnya mengeluarkan 3 helai daun dari sakunya dan langsung dilemparkannya ke tanah. Mendadak 3 lembar daun itu berputar lalu melayang. 3 daun itu menjelma menjadi 3 sosok besar mirip pengawal kerajaan dengan tameng. Dengan mudah, 3 sosok besar itu memadamkan api yang sempat menyerang Pak Irik dan temannya. Melihat ada 3 sosok yang datang tiba-tiba, Ratu Leak semakin marah. Bola matanya membesar dan seperti hendak menerjang 3 manusia di depannya. Sesaat sebelum Ratu Leak bergerak, Pak Irik sekali lagi menyabetkan cemetinya ke arah leher Leak. Kali ini gerakan itu berhasil. Cemeti membelit leher Leak. Tak hanya itu, ujung cemeti seolah terbakar. Suara jeritan Leak itu terdengar melengking dan membuat suasana yang sebelumnya tenang mendadak berangin. Tiba-tiba, ada seorang pria yang berlari mendatangi Pak Irik. "Pak, sudah, tolong dilepaskan. Tolong, saya janji dia tidak akan mengganggu lagi," kata pria itu. Pak Irik pun tak bergeming. Cemeti ditariknya lebih kencang sehingga Ratu Leak kembali berteriak nyaring. "Tolong Pak, kalau dibunuh nanti Nidu mati. Sudah, saya jaminannya kalau dia mengganggu lagi," ujar pria itu memohon. Pak Irik lalu melonggarkan cemetinya. Dia menarik benda tersebut. Seketika, Ratu Leak yang tadinya tampak gagah langsung berjalan mundur. Di kegelapan, terlihat tubuhnya semakin mengecil hingga seukuran manusia normal. Pria yang sempat memohon kepada Pak Irik tadi langsung berlari ke arah Leak itu menghilang. Husein sempat akan berlari mengejar Leak itu, tapi Pak Irik mencegahnya dan memintanya untuk kembali. "Sudah, biarkan, dia tidak akan berani lagi," kata Pak Irik sambil memasukkan 3 helai daun pemberian Uyut Arja ke dalam sakunya. Sambil meringis memegangi tangannya yang sakit, ketiganya lalu kembali ke rumah Oma. Dari jendela, terlihat Oma mengintip, seolah penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu masuk ke dalam rumah, Oma langsung menanyai Pak Irik. "Sudah, ndak apa-apa. Paling besok ada orang yang kesini. Saya mau istirahat dulu sama teman-teman," jawab Pak Irik. Keesokan harinya, Pak Irik dan dua temannya bangun kesiangan. Waktu di Bali sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pak Irik pun terkejut karena tampak ramai orang-orang di tengah rumah. Pak Irik pun terkejut karena tampak ramai orang di tengah rumah. Rupanya, warga yang sempat meminta tolong kepadanya tengah berkumpul di sana.
Sudah dari tadi, tanya Pak Irik kepada beberapa orang yang duduk di sana. Sudah Pak, jawab mereka serentak. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Warso mewakili warga lainnya menyerahkan sebuah bungkusan berisi tumpukan uang kepada Pak Irik. Ini Pak, seperti yang kita janjikan, sekaligus ucapan terima kasih untuk Pak Irik, kata Warso. Pak Irik pun tersenyum. Dia melihat kedua temannya, lalu membuka bungkusan. Pak Irik mengambil beberapa lembar uang, lalu mengembalikan sisanya kepada Warso. Saya ambil ini saja untuk ongkos pulang sama beli oleh-oleh. Sisanya berikan saja kepada warga yang membutuhkan di kampung ini, terutama mereka yang menjadi korban pemilik leak itu, kata Pak Irik sambil tersenyum. Singkat cerita, Pak Irik dan dua temannya kembali ke Jawa pada sore harinya. Semuanya berjalan lancar sampai mereka tiba di rumah. Meskipun di dalam hati Husen dan Awi sebenarnya sempat terbesit perasaan untuk bisa mendapatkan jatah lebih banyak. Tapi Pak Irik menasihati, jika besarnya uang yang mereka dapat tak sebanding jika harus kehilangan pahala karena menolong orang. 3 bulan setelah kejadian tersebut, Oma pulang ke Jawa. Saat itu dia berencana untuk pergi merantau ke tanah Papua. Sebelum berangkat, Oma meminta izin kepada Pak Irik. Oma juga menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kampungnya sebelum dan sesudah kedatangan Pak Irik. Nidu sebenarnya adalah penduduk lama kampung itu. Tapi semenjak suaminya meninggal, wanita itu pergi merantau entah kemana. Di rumahnya tinggal ada 3 anak laki-lakinya yang bekerja secara serabutan. Sekitar setahun lalu, Nidu pulang. Dia pun kaget dengan banyaknya orang-orang dari Jawa yang datang ke kampungnya. Mereka juga terlihat sukses, bahkan lebih sukses dari anak-anaknya. Warga saat itu mengenal Nidu sebagai sosok wanita yang ramah dan menyayangi anak kecil. Dia suka datang ke rumah-rumah untuk sekedar ngobrol atau mengajak anak-anak bermain. Tapi kondisi tiba-tiba berubah aneh. Hampir setiap anak yang dipegang Nidu mendadak meninggal. Kondisinya pun tak wajar. Matanya melotot dan tubuhnya kejang. Makin hari, makin banyak anak-anak bayi, terutama keturunan warga pendatang yang tinggal di sana dengan kondisi serupa. Warga yang mulai membaca penyebab kematian bayi-bayi akhirnya mulai menjauhi Nidu. Mereka menghindari wanita parubaya itu dimanapun berada. Tapi hal itu rupanya tidak membuat teror itu berhenti. Anak-anak yang bermain di luar sering tiba-tiba dihampiri Nidu. Anak-anak itu akhirnya jatuh sakit. Yang tubuhnya besar, ada yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Anak-anak yang selamat bercerita jika hampir setiap malam mereka dihampiri sosok wanita berambut panjang yang melayang-layang di atas tempat tidur. Kuku panjang wanita itu kemudian mencengkeram tubuh anak-anak hingga kemudian mereka sakit. Ada yang sempat akan dibawa, namun sempat diselamatkan karena orang tuanya menyadari ada sosok lain yang masuk ke kamar anaknya. Warga sempat berusaha melawan melalui Solihin, salah satu pemuda rantau yang ikut bersama kakaknya di kampung itu. Pemuda itu sempat mendatangi rumah Nidu. Dia juga berusaha melawan Ratu Lea itu,
Tapi begitu sampai di rumah yang dituju, Solihin dikepung bola-bola api. Tak sampai bertarung dengan Ratu Leak, Solihin sudah terkapar. Sampai dia harus dipulangkan ke Jawa keesokan harinya karena terus berteriak dan mengigau. Setelah kejadian itu, warga menjadi semakin takut. Sampai akhirnya Pak Irik datang sebagai penuntas teror yang sudah lama terjadi di kampung itu. Tak lama setelahnya, keluarga Nidu pindah dari kampung itu. Warga pun mengantarkan mereka seperti seolah tak pernah terjadi apa-apa. Omas sempat melihat leher Nidu. Terlihat luka bakar melingkar. Mereka berkata jika akan pindah ke wilayah Bali Utara. Kebetulan di sana ada sebidang tanah milik warisan suami Nidu yang belum dimanfaatkan. Rencananya, mereka akan menggarap ladang tersebut. Saat naik ke atas mobil pick-up, tidak ada sepatah kata pun muncul dari mulut Nidu. Hanya anak pertamanya saja yang mengucapkan permohonan maaf kepada warga. Di atas pick-up, Nidu melirik sambil tersenyum dingin, seolah memberikan teror terakhir dengan pandangan yang berarti. Aku akan kembali lagi.